Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali lagi mendengarkan renungan kita hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan firman yang dibacakan. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 49 ayat ke-26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan. Terima kasih kepada Rolf telah membacakan firman Tuhan hari ini. Saya mempunyai satu pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri? Apa yang maksud dengan gambaran yang kejam ini? Mohon penjelasannya, Inam Pendeta. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jikalau kita mendengarkan renungan tadi atau nas yang dibaca tadi, aku akan memaksa orang-orang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minuman darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru. Gambaran yang kejam, seakan-akan memang kejam ya, dalam ayat ini sebenarnya maksudnya adalah menegaskan bahwa Tuhanlah pelindung Israel. Tuhanlah juru selamat bagi bangsa Israel. Dialah Allah yang perkasa. Tuhan memakai Kores dan Persia untuk mengalahkan Babel. Jadi kalau kita boleh ingat, ini sebenarnya Yesaya 49 adalah masa pembuangan. Tentu pada masa pembuangan ini mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, yang membuat mereka hidup dalam keputusasaan. Tetapi Allah memberikan semangat kembali melalui Nabi Yesaya dengan mengatakan bahwa Tuhan akan memakai Kores dan juga Persia untuk mengalahkan Babel. Dan nantinya Israel akan kembali ke Yerusalem dalam damai yang daripada Tuhan. Mereka untuk mencapai itu tidak harus berperang sepanjang perjalanan mereka pulang, tetapi Tuhan akan membawa mereka sampai ke Yerusalem dengan sukacita yang daripada Tuhan. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah juru selamat yang maha kuasa, yang perkasa. Dia mampu melakukan hal yang mungkin saja tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Itulah keperkasaan Tuhan Allah kita. Maka Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita juga kita berpikir, mungkinkah
Bisakah? Mampukah? Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan dan kita senantiasa mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Yang mungkin saja kita akan merasakan hal di luar dugaan kita. Ini boleh dikatakan mukjizat. Maka di saat kita menyadari keterbatasan kita itu, kita tidak mampu lakukan, tetapi dimampukan Tuhan. Dari sinilah kita mau menyadari bahwa ada pertolongan, ada kekuatan Tuhan yang boleh terlibat di dalam permasalahan kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah kita mengingat di saat kita mengalami kegalauan, mengalami penderitaan, mengalami tantangan hidup, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Inilah yang menyemangati kita. Yang mungkin saja diagnosa dokter katakan tidak ada lagi harapan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan, harapan itu ada, itu akan terlaksana. Tuhan tidak serta-merta menutup diri akan kerinduan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka tetaplah kuat di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini. Mungkin kita menganggap kita tidak akan mampu mencapainya. Tetapi bersama Tuhan, kita dimampukan. Tuhan boleh pakai siapa saja untuk menjawab segala apa yang menjadi kerinduan kita. Bagi orang yang sakit, kalau kata dokter tidak ada lagi harapan, tetapi Tuhan boleh pakai orang untuk menyatakan kuasa-Nya. Bagi orang yang mengalami perekonomian yang hampir habis, tetapi kalau Tuhan boleh berkarya di dalamnya, itu akan membuat sukacita yang luar biasa. Maka tetaplah ingat akan Tuhan Juru Selamat kita, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.